Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Hubungan Tata Negara, Bapak Pasumarganda Hadrianto Purba, SHMH, dan juga Bapak Dr. Wahyudi SPD, MSI. Kami dari kelompok 2 akan membuat video mengenai isu kontemporer, yakni mengenai pemindahan ibu kota negara. Isu perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara yang terletak di Kalimantan Timur telah menjadi topik yang hangat dalam diskusi nasional. Pemekaran ibu kota ini telah menyebabkan respon yang beragam dari masyarakat, dengan beberapa orang yang mendukung dan beberapa lagi yang menentang rencana ini. Lantas, mengapa perlu adanya pemindahan ibu kota ini? Dan akankah di tahun 2024 ini Jakarta sudah tidak lagi menjadi ibu kota negara? Sebelum saya lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yakni diantaranya dengan saya sendiri, Erika Fadila dengan NIM 040, dilanjut dengan rekan saya, Keila Nur dengan NIM 053, lalu Reno Wijaya dengan NIM 066, lalu Risma dengan NIM 069, dan yang terakhir yakni Meila Narta Eka dengan NIM 204. Baik, langsung saja kita akan memasuki materi pertama, yakni latar belakang. Latar belakangnya yaitu pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN di Kalimantan Timur telah menjadi topik yang hangat dalam diskusi nasional. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara UU IKN telah disahkan pada tanggal 15 Februari tahun 2022. Namun implementasinya masih dalam tahap persiapan. Meskipun demikian, Jakarta sudah dilepas sebagai ibu kota secara de facto, yang meningkatkan kontroversi mengenai status legalitas kedua ibu kota tersebut. Selain latar belakang tersebut, ada latar belakang lainnya mengenai pemindahan ibu kota negara atau IKN ke Kalimantan Timur, yaitu karena beban DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat bisnis sudah terlampau tinggi. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai status legalitas IKN. UU IKN. UU IKN telah disahkan untuk mengatur pembangunan dan operasional IKN. Namun, proses pelaksanaannya masih bergantung pada keputusan Presiden atau Kepres yang akan menentukan detail teknis pemindahan ibu kota. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu mengenai de facto. De facto IKN. Secara praktis, IKN telah digunakan sebagai ibu kota dengan aktivitas pemerintahan yang mulai dijalankan di lokasi tersebut, yaitu di Kalimantan Timur. Ahli hukum seperti Ahmad Doli Kurnia menyatakan bahwa IKN sudah digunakan sebagai ibu kota, bahkan sebelum Kepres atau keputusan Presiden resmi dikeluarkan. Tentang persyaratan infrastruktur, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa pemindahan ibu kota harus memastikan kelengkapan semua infrastruktur pendukung, termasuk rumah sakit, sarana pendidikan, pusat keramaian, dan logistik yang lengkap. Belum adanya infrastruktur yang sepenuhnya siap membuat proses pemindahan lambat. Kepres dan status Presiden. Penandatanganan Kepres terkait pemindahan ibu kota masih bergantung pada era kepemimpinan Prabowo Subianto setelah dia dilantik sebagai Presiden Indonesia. Hal ini meningkatkan polemik, apakah pembatasan saat ini hanya strategi politik atau hal yang serius. Akhir gugatan konstitusi, pembentukan Undang-Undang IKN telah diserang oleh beberapa gugatan konstitusi, seperti nomor perkara 54 tahun 2022 yang diajukan oleh M. Bushro Mukodas dan lain-lain. Gugatan-gugatan ini menyangkal partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Undang-Undang IKN dan prioritas pemerintah untuk memindahkan IKN meski status darurat COVID-19 belum dicabut. Dasar hukum pemindahan ibu kota. Dasar hukum pemindahan ibu kota diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Dalam undang-undang ini terdapat ketentuan mengenai perubahan status Jakarta dan rencana pembangunan IKN. Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa IKN baru akan dibangun di 2 provinsi Kalimantan Timur, sementara Jakarta tidak lagi berfungsi sebagai ibu kota negara.
Namun, meskipun undang-undang telah disahkan, proses pemindahan itu sendiri belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum, terutama dalam hal administrasi dan pengelolaan sumber daya yang diperlukan untuk pemindahan ibu kota ke Nusantara. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan masalah dalam pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan infrastruktur dan pelayanan publik. Pembangunan IKN menjadi konflik negara. Pemerintah mengklaim bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah negara yang memiliki legalitas hukum atau de jure. Sementara, masyarakat lokal mendasarkan penguasaan hak atas tanahnya pada hukum adat setempat yang sudah ada, berlaku dan sudah disepakati bersama atau de facto selama bertahun-tahun. Konflik agraria berdimensi hukum seperti ini juga berpotensi menjadi dalam megaproyek pembangunan ibu kota baru atau IKN. Secara legal, pembangunan ibu kota baru atau IKN telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Pembangunan IKN ini akan menempati lahan seluas 6.671 hektar. Sebagian diantaranya adalah tanah-tanah masyarakat lokal atau adat. Status Jakarta pasca diundangkannya Undang-Undang DKJ atau Daerah Khusus Jakarta. Pasca diundangkannya Undang-Undang DKJ serta Undang-Undang IKN dan perubahannya, Ibu Kota Negara atau disebut dengan Ibu Kota Nusantara atau IKN ditentukan untuk pindah ke Pulau Kalimantan. Hal ini diatur dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa ibu kota negara meliputi wilayah daratan seluas kurang lebih 252.660 hektar dan wilayah perairan laut seluas kurang lebih 69.799. Kait diubahnya DKI menjadi DKJ. Yang pertama, DKI diubah menjadi DKJ, pemindahan ibu kota negara berdasarkan Undang-Undang IKN mengubah status Jakarta yang semula daerah khusus ibu kota menjadi daerah khusus Jakarta atau DKJ. Kemudian yang kedua, konsep DKJ. RUU DKJ mengusung konsep daerah khusus Jakarta menjadi kota global dan pusat ekonomi terbesar di Indonesia. Yang ketiga, RUU DKJ di prolegnas prioritas. DPR secara resmi menetapkan perubahan kedua terhadap program legislasi nasional atau prolegnas prioritas tahun 2023. Yang keempat, RUU DKJ mencabut status ibu kota negara dari Jakarta yang nantinya Jakarta akan menjadi provinsi khusus dengan pusat kegiatan ekonomi untuk perekonomian nasional. Kemudian yang terakhir, apa sih tujuan dihadirkan RUU DKJ? Yaitu untuk mengatasi kekosongan hukum setelah status Jakarta sebagai ibu kota negara dicabut. Selanjutnya, apakah ibu kota negara otomatis pindah ke IKN? Apakah Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota untuk saat ini? Oke. Dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang IKN, penjelasan pasal 4 ayat 1 huruf A Undang-Undang IKN. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pembentukan IKN tidak serta-merta mengalihkan kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara ke IKN. Kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara tetap di Provinsi DKI Jakarta sampai dikeluarkan keputusan Presiden atau Kepres tentang penetapan pemindahan ibu kota negara ke IKN. Jadi sudah jelaskan jawabannya. Kesimpulan yang dapat saya ambil, yakni status legalitas IKN masih ambigu hingga saat ini. Secara de facto, IKN telah digunakan sebagai ibu kota. Namun, proses pelaksanaan formal masih bergantung pada keputusan Presiden yang belum ditandatangani. Selain itu, rencana pembangunan IKN di Kalimantan Timur juga menimbulkan konflik agraria. Kontroversi ini tercermin dalam gugatan konstitusi yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi dan kritik terhadap kesiapan infrastruktur pendukung. Jakarta tetap berfungsi sebagai ibu kota sampai Kepres resmi dikeluarkan, sehingga konteks ini sangat kompleks dan membutuhkan klarifikasi hukum yang lebih spesifik. Baik, saya dari kelompok 2 memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.